Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan penelitian tentang screening talasemia beta minor menggunakan indeks eritrosit pada mahasiswa TLM D3 FIT Kesunjani. Perkenalkan, saya Arina Novila dari dosen TLM D3 FIT Kesunjani. Yang akan memaparkan hasil penelitian pada hibah penelitian Unjani 2024. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah seperti kita ketahui bahwa talasemia merupakan kelainan genetik yang diturunkan yang diakibatkan adanya mutasi pada rantai globin eritrosit yang menyebabkan produksi rantai globin berkurang atau tidak ada. Dan talasemia ini termasuk hemoglobinopati, di mana kelompok ini merupakan kelompok kelainan genetik akibat adanya kelainan pada struktur asam amino rantai globin dari eritrosit. Sehingga adanya kelainan pada struktur asam amino akan menyebabkan kerusakan daripada sel darah merah, di mana gambarannya seperti pada anemia hemolitik. Kita bisa mendapatkan berbagai variasi daripada bentuk eritrosit. Dan talasemia ini eh, dapat terjadi karena orang tua dari ibu atau ayah merupakan pembawa sifat talasemia. Jadi kalau orang tuanya adalah sama-sama pembawa sifat, maka akan diturunkan kepada keturunannya adalah 50% dengan keturunan pembawa sifat talasemia, kemudian 25% adalah dengan keturunan atau anaknya normal, dan 25% adalah penderita talasemia mayor. Di dunia bahwa untuk talasemia ini terutama adalah pembawa sifat eh, sebanyak 7%, artinya setiap tahun lebih dari 300.000 lahir bayi dengan talasemia dan hemoglobinopati. Dan lebih dari 70.000 merupakan talasemia berat. Indonesia termasuk salah satu yang berada pada daerah sabuk talasemia, di mana pada prevalensi untuk talasemia beta itu terdapat 3-10%, kemudian talasemia alfa 2,6-11%, dan untuk HbE itu adalah 1,5-36%. Jadi talasemia alfa dan beta ini diantaranya adalah terjadi di Asia Tenggara, diantaranya adalah di Indonesia. Kemudian kenapa talasemia ini harus ada screening? Karena kalau kita bandingkan dengan biaya pengobatan, maka biaya yang dikeluarkan sangat tinggi sekali. Ini berdasarkan data biaya pengobatan yang dikeluarkan setiap tahun, yang di sini adalah belum termasuk biaya pemantauan dan penanganan jika terjadi komplikasi, itu di angka 400 juta per tahun. Sedangkan kalau kita melakukan screening, itu adalah bisa sekali seumur hidup, dan biaya yang dikeluarkan itu adalah 550.000. Sehingga kalau kita bandingkan dengan biaya pengobatan, sekitar 728 kali lebih besar dibandingkan kalau kita mengeluarkan biaya pengobatan bagi penderita talasemia mayor, di mana kita tahu bahwa pada penderita talasemia mayor maka dia akan seumur hidup harus melakukan transfusi darah. Sehingga dengan demikian
salah satu upaya untuk melakukan pencegahan talasemia ini adalah melakukan screening, terutama pada remaja atau dewasa muda yang eh, mungkin sebentar lagi akan menikah. Ya, jadi dalam hal ini yang menjadi target penelitian adalah pada mahasiswa yang mungkin sebentar lagi akan memasuki usia dewasa dan akan menikah, di mana pencegahan talasemia ini merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai talasemia. Sehingga dapat dirumuskan masalah adalah bagaimana hasil screening talasemia pada mahasiswa TLMD 3 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Unjani berdasarkan pemeriksaan indeks eritrosit. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu tujuan umumnya mengetahui hasil screening talasemia pada mahasiswa TLMD 3, sedangkan tujuan khususnya mengetahui hasil screening talasemia menggunakan uji fragilitas osmotik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan indeks eritrosit dan penetapan nilai formulasi indeks eritrosit berdasarkan indeks Mainzer, indeks RDW, indeks Sain-Lal, indeks Green-King, dan indeks Sirda. Kita akan memulai dari proses screening ini dari pemeriksaan fragilitas osmotik satu tabung atau yang disebut dengan pemeriksaan OTOF, One Tube Osmotic Fragility. Caranya adalah kita ambil darahnya dari darah kapiler karena membutuhkan darahnya sedikit, sekitar 20 mikron, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang di dalamnya sudah ada NaCl 0,36% sebanyak 2 mili. Kemudian dihomogenkan, kemudian kita bandingkan setelah 10 menit inkubasi, kita lihat hasil positif itu menunjukkan adanya kekeruhan, sehingga kalau kita simpan larutan tersebut dengan latar belakang adanya garis, maka garis tersebut tidak terlihat. Kemudian kalau negatif berarti jernih, seperti yang tertera pada gambar di sini. Kemudian untuk hasil penelitian ini dari responden sebanyak 155, di mana mayoritas ini adalah perempuan, sekitar 77,4%, dan usia mayoritas adalah di usia 20-22 tahun. Itu adalah di 93,5%, menunjukkan hasil bahwa yang positif itu adalah sebanyak 23 orang, yaitu sekitar 14,8%. Hasil yang positif tersebut kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan indeks eritrosit. Indeks eritrosit di sini kita melakukan pengambilan darah vena. Untuk kita lakukan pemeriksaan darah lengkap, diantaranya adalah untuk melihat indeks eritrosit, nilai MCV, MCH, dan MCHC. Namun untuk penentuan selanjutnya kita mengarahkan kepada nilai MCV dan MCH. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 155 responden didapatkan 23 yang tadi positif, kemudian kita lakukan pemeriksaan indeks eritrosit dan yang menunjukkan MCV dan MCH rendah itu adalah 23 orang. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan formulasi indeks eritrosit, kita lakukan ada 5 formulasi, yaitu indeks Mainzer, indeks RDW, indeks Green-King, indeks Sirda, dan indeks Sain-Lal. Mengapa kita melakukan formulasi indeks eritrosit? Salah satunya adalah sebagai upaya untuk melakukan screening yang lebih murah dibandingkan kalau kita melakukan elektroforesis hemoglobin. Dari 23 yang menunjukkan hasil positif dan memang diketahui bahwa mempunyai nilai MCV dan MCH rendah, kemudian kita rekapitulasi datanya
yang mempunyai nilai MCV rendah, kemudian MC-nya rendah, kemudian kita lakukan rekapitulasi untuk yang indeks 5 formula indeks eritrosit tadi. Kemudian kita dapatkan beberapa responden yang mengarah kepada thalassemia minor. Adapun alasan mengapa kita melakukan pemeriksaan indeks eritrosit untuk screening ini, bahwa menurut penelitian Maskun 2019 bahwa indeks Menger, RDW, Green King, dan Sirda dapat diterapkan untuk orang Indonesia di dalam melakukan screening thalassemia, terutama adalah indeks Green King merupakan yang terbaik sebagai prediktor dari thalassemia minor. Kemudian untuk indeks RDW ini juga dilakukan karena tadi salah satunya adalah dapat diterapkan untuk screening thalassemia minor pada orang Indonesia di samping indeks Menger. Jadi masing-masing mempunyai nilai tertentu. Ketika indeks RDW kurang dari 233, maka itu mengarah kepada beta thalassemia carrier. Begitu juga dengan indeks Menger, ketika nilainya kurang dari 13,44 itu mengarah kepada beta thalassemia carrier. Selanjutnya adalah untuk indeks Green King, nilainya adalah kurang dari 75,06 itu mengarah kepada beta thalassemia carrier. Kemudian untuk indeks Sain-Enlal, maka nilainya yang mengarah kepada beta thalassemia carrier itu adalah jika nilainya kurang dari 1530. Nah, jadi masih menurut Maskun 2019, selain tadi indeks Green King, indeks Sain-Enlal memiliki nilai prediktor tinggi juga untuk beta thalassemia. Kemudian yang terakhir adalah indeks Sirda. Ini adalah nilainya kurang dari 32,52 itu akan mengarah kepada beta thalassemia carrier. Dari hasil formulasi kelima formulasi tadi dapat kita simpulkan ada 3 sampel yang ketiga sampel ini semuanya memenuhi 5 formula indeks eritrosit yang mengarah kepada thalassemia beta minor. Sehingga dapat disimpulkan pada hasil penelitian ini dari 155 responden, mahasiswa TLM didapatkan 3 responden atau 1,9% memiliki nilai indeks eritrosit yang mengarah pada tersangka thalassemia beta carrier berdasarkan nilai indeks eritrosit yang terdiri dari formula indeks eritrosit indeks Green King, indeks RDW, indeks Sirda, indeks Menger, dan indeks Sain-Enlal. Namun demikian, pada penelitian ini memiliki keterbatasan atau limitasi bahwa kita tidak melakukan pemeriksaan konfirmasi. Jadi ini baru dugaan mengarah kepada tersangka thalassemia beta carrier, sehingga untuk selanjutnya disarankan untuk melakukan tes konfirmasi dengan pemeriksaan elektroforesis Hb untuk mengetahui persentase dari masing-masing hemoglobin. Kemudian selain elektroforesis Hb juga dapat dilakukan pemeriksaan molekuler, yaitu pemeriksaan yang paling diperlukan untuk mengkonfirmasi kalau terjadinya mutasi atau delesi titik dalam delesi alfa atau beta thalassemia, sehingga diperlukan untuk memetakan spektrum mutasi di antara populasi. Demikian paparan dari kami hasil penelitian di tahun 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.